Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena pada pertemuan sebelumnya saya tidak dapat masuk karena ada satu kepentingan yang mendadak. Namun pada malam ini melalui link YouTube ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual paten. Nah, kita sering kali teman-teman bisa lihat di slide bahwa kita sering sekali menemui sedotan gitu ya pada saat kita membeli minuman kemasan atau nongkrong di kafe. Meskipun memang sekarang sedotan ini kadang-kadang sudah banyak ya yang ditinggalkan gitu ya, atau masih ada tetapi sifatnya berupa bahan yang bisa renewable, yang terbuat dari besi kah atau kemudian dari kertas gitu ya, karena memang sekarang sudah banyak yang lebih aware terhadap lingkungan. Nah, tentu ketika teman-teman meminum dengan sedotan gitu ya, ini kita merasa bahwa sedotan ini memiliki bagian yang fleksibel sehingga memudahkan teman-teman untuk meminum sesuatu. Ini contoh aja. Selain itu contoh lain adalah juga sepeda. Jadi kalau orang dulu membawa sepeda itu sangat sulit karena tidak portable, saat ini diciptakan sepeda lipat yang sangat mudah dibawa kemanapun, ringkas dan tentunya sangat easy, sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, berkaitan dengan sedotan yang sifatnya fleksibel gitu ya, bisa diarahkan kemanapun gitu ya, kecuali yang besi gitu ya, atau kemudian juga sepeda lipat. Ini adalah contoh-contoh bahwa kemudian teknologi ini bisa menjadi satu solusi dan memudahkan manusia. Nah, jadi pasti muncul satu ide bagaimana kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau untuk membuat simplify terhadap sesuatu barang gitu. Nah, kegiatan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan menjawab kebutuhan masyarakat ini disebut sebagai invensi. Lalu apa sih hubungannya penemuan baru yang memudahkan manusia ini dengan paten? Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya kita harus mengulas kembali mengenai definisi paten, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 dinyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif. Jadi eksklusif gitu ya, yang diberikan oleh negara kepada inventor atau tadi penemu sesuatu yang sifatnya baru itu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi contohnya kalau tadi saya menemukan sedotan yang kemudian mungkin bisa terbuat dari bahan seperti nasi yang bisa dimakan gitu ya, atau dari bahan yang berasal dari kertas gitu yang kemudian renewable, atau saya menciptakan sepeda lipat contohnya. Jadi paten itu bisa saya sendiri yang menggunakan karena saya sebagai inventor atau penemunya, atau saya bisa memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi ada tabel ya, ini ada seseorang atau beberapa orang dengan satu ide, kemudian bisa menghasilkan invensi atau penemuan produk baru baik di bidang teknologi ataupun apapun, dan kemudian dipatenkan. Hak atas paten ini diberikan oleh negara. Jadi saya memegang hak eksklusif karena telah menemukan sesuatu yang dianggap baru tadi. Nah, teknologi yang dicakup ini mencakup semua jenis teknologi, baik yang bersifat sangat sederhana sampai teknologi yang canggih atau mutakhir gitu ya. Contoh lainnya juga bisa berupa teknologi sederhana seperti tusuk gigi hingga teknologi nano dan teknologi artificial intelligence yang saat ini sedang sangat ramai diperbincangkan. Nah, seluruhnya dapat dilindungi dengan sistem paten sepanjang memenuhi persyaratan patentabilitas
yaitu persyaratan patentabilitas diantaranya adalah harus bersifat baru, kemudian inventif gitu ya, artinya memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan. Selain itu juga dapat diterapkan dalam industri dan ketentuan lain dalam undang-undang paten. Nah, kemudian apa yang disebut dengan hak eksklusif? Sebenarnya di mata kuliah sebelumnya saya telah beberapa kali juga membahas mengenai hak eksklusif, but it's okay. Kita akan refresh lagi bahwa hak eksklusif dalam pengertian paten adalah hak untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan kepada produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberikan paten dalam teritori perlindungan paten. Nah, artinya hak eksklusif tuh menjadi milik saya sendiri gitu ya, atau kecuali saya memberikan kepada pihak lain dengan persetujuan seperti tadi disampaikan di muka. Nah, hak paten ini adalah ada jangka waktunya 10 tahun untuk paten sederhana, kemudian ada juga 20 tahun untuk paten yang sifatnya lebih complicated, tapi ini adalah jangka waktunya. Nah, atau pihak lain yang ingin memanfaatkan hak paten tersebut harus mendapat izin dari pemegang paten. Jadi tadi saya sampaikan, misalkan saya mau memberikan kepada pihak lain, itu harus atas izin saya, yang dapat diperoleh dengan cara lisensi. Nah, lisensi wajib juga melalui mekanisme jual beli, sehingga paten dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengalihan paten, yaitu bisa juga melalui warisan, hibah, diwariskan gitu ya. Kalau misalkan saya kemudian ada ahli waris gitu, ketika nanti mungkin saya punya produk paten dan saya meninggal dunia misalkan, ini bisa juga diwariskan, bisa dihibahkan. Hibah dalam hal ini adalah diberikan atau diberikan sebagai hadiah, bisa melalui wasiat atau wakaf. Nah, kemudian inventor, tadi ada invensi, lalu ada inventor. Nah, inventor ini adalah orang yang memiliki ide gitu ya, yang menghasilkan ide yang dituangkan, diwujudkan, dilaksanakan untuk menghasilkan invensi atau satu penemuan baru. Nah, inventor dalam paten dapat satu atau beberapa orang yang bekerja bersama-sama dalam menghasilkan invensi. Ini ada tabelnya, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bahkan bisa lebih dari 2 orang. Nah, kemudian invensi, tadi di depan juga sudah disampaikan bahwa invensi yang dihasilkan inventor ini merupakan kegiatan yang sifatnya spesifik di bidang teknologi, yang hasilnya bisa berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses gitu ya. Kemudian definisi praktis dari invensi adalah invensi harus memiliki satu karakter teknis. Jadi harus ada originalitas dan harus ada keunikan atau kekhasan. Yang pertama, memiliki hubungan dengan bidang teknis. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan solusi untuk masalah teknis. Dan yang ketiga, didefinisikan dalam satu feature teknis. Nah, kemudian apa sih perbedaan invensi dan temuan atau discovery? Jadi kalau invensi ini adalah ide inventor yang dituangkan dalam satu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Jadi memang spesifik sekali kalau invensi ini hanya di bidang teknologi, yang berupa produk, proses, penyempurnaan, dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan kalau temuan atau discovery ini termasuk juga fenomena fisika hukum alam, ide yang abstrak, dan tidak ada campur tangan manusia dalam pembentukannya gitu ya. Jadi kalau invensi ini bisa ada tabelnya. Ini adalah ide yang dihasilkan oleh orang atau sekelompok orang. Kemudian invensi ini disebut pemecahan masalah di bidang teknologi. Kemudian invensi ini berupa produk, proses, dan penyempurnaan. Sedangkan kalau discovery ini murni ciptaan Tuhan yang
terdapat di alam. Jadi kalau Discovery ini, makanya kalau di channel National Geographic itu ada Discovery Channel. Jadi kita melihat keindahan-keindahan alam yang memang murni diciptakan Tuhan. Jadi jelas dua hal yang sangat berbeda. Lalu pasti akan ada pertanyaan nih dari mahasiswa-mahasiswa sekalian. Kemudian apa saja Bu yang tidak termasuk dalam invensi? Nah, ini sudah dijelaskan bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang 13 tahun 2016 tentang paten, ini menyebutkan bahwa invensi ini tidak mencakup satu kreasi estetika. Jadi kayak velg atau roda dengan berbagai variasi bentuk spokes atau structure antara center disc dan ujung luar velg roda yang hanya berfungsi sebagai estetika dan tidak memberikan peningkatan kerja, maka ini tidak termasuk di dalamnya. Kemudian ada skema, aturan, metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Ini juga tidak termasuk dalam invensi. Jadi kalau invensi ini khusus kepada pemecahan, khusus kepada produk dan jenisnya. Nah, sehingga skema, aturan, dan metode tidak termasuk, karena skema, aturan, dan metode untuk melakukan kegiatan ini sifatnya adalah instruksi pikiran yang melibatkan proses kognitif, konseptual, intelektual. Misalkan bagaimana belajar bahasa, ini tidak termasuk dalam invensi. Kemudian skema, aturan, dan metode melakukan kegiatan permainan berkenaan dengan permainan tradisional seperti main kartu, main catur, main ular tangga. Ini juga tidak termasuk dalam invensi. Kemudian berkaitan dengan kegiatan finansial, komersialnya, bagaimana cara memasarkan, menjual, administratif, dan organisasi perusahaannya juga tidak termasuk di dalam invensi. Nah, ada juga di pasal 9 Undang-Undang 13 tahun 2016 ada yang termasuk invensi, tapi tidak bisa diberi paten. Contohnya, proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban, dan kesusilaan. Nah, ini tidak bisa ya. Kemudian metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, pembedahan gitu ya. Contohnya metode pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kepada manusia. Apakah ini penemuan? Ya, jelas ini penemuan, tapi karena tidak termasuk dalam teknologi sehingga tidak bisa dimaksudkan sebagai invensi dan tidak dapat diberikan paten. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika yang sifatnya eksakta tapi berkenaan dengan misalkan matematika murni, kemudian tidak memiliki fitur teknis apapun, misalkan metode untuk melakukan transformasi Fourier cepat pada data abstrak. Nah, ini kan sifatnya teknis, adalah metode matematika, sehingga juga tidak termasuk. Contoh lainnya adalah makhluk hidup kecuali jasad teknik. Nah, ini juga tidak termasuk ya di dalam invensi. Kemudian proses biologis yang esensial seperti memproduksi tanaman atau perkembangbiakan hewan, ini juga tidak bisa. Ini termasuk invensi tetapi tidak bisa diberikan hak patennya. Nah, kemudian untuk lingkup perlindungan paten kita bisa lihat di tabel. Nah, ini ada paten ini dibagi menjadi paten dan paten sederhana. Nah, kemudian ada batas invensi, bisa dilihat paten biasa dan paten sederhana. Ini ada ciri teknis. Untuk paten itu diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dalam diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana ini sifatnya untuk mengembangkan proses produk yang sudah ada dalam industri. Jadi memang kalau yang sederhana lebih simplify. Kalau untuk paten, cakupan klaimnya itu bisa mencakup mengklaim produknya, proses atau metode pembuatannya, atau gabungan antara produk dan proses metodenya. Sedangkan paten sederhana sifatnya adalah produk atau proses dan metodenya saja.
Kemudian jumlah klaim kalau untuk paten dapat lebih dari satu gitu ya, tapi kalau untuk paten sederhana yang diklaim hanya satu, yaitu kesatuan invensinya dianggap. Kemudian pelaksanaannya untuk paten ini 18 bulan setelah tanggal penerimaan, lumayan lama ya, 18 bulan which is 1,5 tahun gitu ya. Tapi kalau untuk paten sederhana 3 bulan setelah tanggal penerimaannya udah bisa keluar untuk pengumuman. Kemudian jangka waktu untuk paten ini bisa 6 bulan, sedangkan untuk paten sederhana 2 bulan. Kemudian untuk pemeriksaan substantif juga untuk paten dilaksanakan maksimum 30 bulan. Sedangkan kalau untuk paten sederhana maksimum 7 bulan saja. Kemudian jangka waktu perlindungan untuk paten 20 tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan untuk paten sederhana 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Nah, next selanjutnya nanti teman-teman bisa baca ya, sambil dibaca berulang-ulang supaya tidak kebingungan. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat perlindungan paten. Jadi nggak semua permohonan paten yang diajukan ke DJKI ini bisa approve gitu ya, atau bisa memperoleh patennya, karena memang hanya teknologi yang punya ketentuan dan persyaratan yang patentabilitas yang dapat diberikan paten. Nah, patentabilitas itu tadi udah saya sebutkan bahwa mengandung kebaruan, kemudian dapat diterapkan dalam industri dan mengandung langkah yang inventif. Artinya memang belum ada sebelumnya. Jadi memang syarat kebaruan dapat diterapkan dalam industri dan mengandung langkah inventif ini harus ada dalam unsur-unsur saat melakukan pengajuan perlindungan paten. Jadi demikian tentang hak kekayaan intelektual yang sifatnya berupa paten. Ini selalu ada quotes ya, bahwa ide pikiranmu jangan dibelenggu ya, keluarkan, realisasikan untuk kemajuanmu dan kemajuan bersama. Jadi teman-teman kalau punya ide, kemudian punya inovasi, jangan dipendam, kemudian dikaryakan. Dan bahkan kalau memang karya itu sangat baik dan bisa dipatenkan, ini juga bisa memberikan kemanfaatan bagi kalian dan tentunya bagi masyarakat. Thanks for your attention. Mungkin sampai sini dulu perkuliahan kita terkait dengan paten. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komen di YouTube ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga untuk menuliskan NPM dan tanda kehadiran. Jangan lupa juga berikan komen tentunya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.